Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah menyetorkan hadis yang ke-13. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Kitab Adab, bab santun, tidak tergesa-gesa dan lemah lembut. Hadis yang ke-14. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya lemah lembut tidak ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah dicabut darinya kecuali akan memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Sebab adanya hadis ini, kalau Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagian surat ada asbabun nuzulnya, sebagian ayat ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau untuk hadis apa namanya? La tatakallam illa bil ilm, push up 10 kali. Kalau untuk hadis apa namanya? Asbabun nuzul itu penyebab atau sebab turunnya suatu ayat Al-Quran atau suatu surat Al-Quran. Ini penyebab turunnya atau penyebab terjadinya hadis ini. Penyebab adanya hadis ini apa namanya? Nggak tahu? Catat. Asbabul wurud. Asbabul wurud itu untuk hadis. Kalau Al-Quran apa? Asbabun nuzul, wurud. Disebutkan ada faedah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam kitab Taufiqur Rabbil Mun'im, Syarah Sahih Muslim, jilid ke-7 halaman 344. Di sana beliau menyebutkan asbabul wurud dari hadis ini. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha memiliki unta yang liar. Punya unta yang liar, kemudian Aisyah menahannya, mengendalikan unta tersebut dengan keras. Bagaimana orang-orang Arab ketika mengendalikan hewan yang liar, suka ngamuk, ditahan dengan keras. Kemudian apa kata Rasul? Rasulullah SAW bersabda, "Alaika birrifqi," hendaknya kamu berlemah lembut. Kemudian penyebab yang lain ada. Yang kedua adalah ketika orang Yahudi memberikan salam kepada Nabi SAW. Apa kata orang Yahudi kepada Nabi SAW? Apa salamnya? Apa ucapan mereka? Ya, ahsant. Orang Yahudi bilang kepada Nabi Muhammad SAW, "Assalamu alaik." Kalau assalam artinya keselamatan. Assalamu alaikum, semoga keselamatan atasmu. Kalau assalamu alaikum, assam artinya al-maut. Kalau bahasa Palembangnya, matilah kau. Assalamu alaikum. Apa bahasa Palembangnya? Matilah kau. Na'udzubillah. Ini kerjaannya orang Yahudi ini. Dia suka merubah-rubah huruf. Seperti
apa namanya dalam surah Al-Baqarah itu la taqulu ra'ina wa qulun dzurna. Ra'ina itu artinya lihat ya. Tapi dia bilang ra'ina jadi ru'una, jadi bodoh apa kalau enggak salah. Nah, ini dia bilang harusnya assalamualaikum. Dia orang Yahudi itu malah mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kemudian Aisyah marah dan menjawab ya, dari balik hijab ya, wa'alaikumussalam wal la'nah. Dan kematian atas kalian disertai dengan laknat. Dijawab sama Aisyah. Ya. Kesal ya. Istri Nabi menjawabnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, berkata, "Mahlan ya Aisyah." Ya. Mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Ya. Mahlan itu tenang, tenang wahai Aisyah. Ya. Sungguhnya Allah itu mencintai kelembutan pada setiap perkara. Ini ada dua sebab ini disebutkan di mana tadi? Kitab apa? Kitab apa tadi? Apa? Kitab apa tadi? Kitab apa namanya kitabnya? Nah, itu enggak nulis. Kalau tersebut nama kitab, disebut nama ulama itu ditulis langsung, cepat ditulis. Taufiqur Rabbil Mun'im. Taufiqur Rabbil Mun'im. Nah, dua sebab ini disebutkan di kitab itu, Taufiqur Rabbil Mun'im ya. Syarah Sahih Muslim. Karya siapa? Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Jilid keberapa? Halaman 344, jilid ke-7 ya. Itu dua sebabnya ya. Yang pertama ketika disebutkan bahwasanya Aisyah lagi naik unta ya. Ada punya unta liar, bukan naik unta ya. Aisyah punya unta liar kemudian ditahan dengan keras bagaimana orang menahan unta yang liar ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan alaika birrifq ya. Hendaknya kamu berlemah lembut. Kemudian disebutkan juga sebabul wurudnya ketika orang Yahudi memberikan ucapan salam, sebenarnya bukan ucapan salam ya, memberikan atau mengucapkan kepada Nabi SAW assalamu alaik, semoga kematian atasmu. Kemudian Aisyah kesal dan menjawab apa? Wa alaikumussalam wal la'nah, dan semoga kematian atas kalian besertai dengan laknat ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya. Beliau SAW bersabda atau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ya. Tenang wahai Aisyah, ya. Sungguhnya Allah mencintai kelembutan pada setiap perkara. Ya. Kembali ke hadis yang tadi, bahwasanya ya, lemah lembut itu ya, tidaklah dia ada pada sesuatu ya, melainkan akan menghiasinya. Jika ada kelemah lembutan pada seseorang, maka sifat lemah lembut itu akan menghiasinya, membuat dia menjadi seorang yang disayangi ya, orang yang lemah lembut ya. Kemudian wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah dicabut darinya kecuali akan memperburuknya. Faedah dari hadis ini yang pertama, pentingnya berhias dengan kelemah lembutan ya, karena akan mewarnai seseorang dengan kebaikan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaulah dengan hewan pun ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berlaku lemah lembut, apalagi dengan manusia ya. Yang kedua, menjauhi sifat kaku, sifat keras ya, karena sifat tersebut akan membuat buruk pelakunya serta aib di sisi manusia dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya sifat kaku, sifat keras, khawatirnya melampaui batas sehingga dia
berdosa ya. Yang tadinya niatnya menasehati ya, jadi menghina karena sifat kaku atau kerasnya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Rawahu Muslim. Sama juga hadisnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiq." Allah itu rafiq. Apa rafiq? Maha lembut ya. Yuhibbur rifqa, mencintai kelemah lembutan. Ada yang pernah dengar hadis yang semisal ini? Apa? Bukan, hadis teksnya seperti ini. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Ada itu di buku-buku antum hafalan hadis yang pendek-pendek itu ada itu. Coba. Ada yang pernah dengar atau pernah lihat atau pernah baca atau pernah hadis yang semisal innallaha jamil yuhibbu jamal. Itu ya. Semisal ini. Apa namanya? Urutannya. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Allah memberikan atas kelemah lembutan apa yang tidak Allah berikan karena kekerasan, kekakuan, wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan apa-apa yang tidak Ia berikan karena selainnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Berkata Al-Qadi Iyad, maknahu ya'ti bihi minal aghrad wa yusahhilu minal matalib ma la ya'ti bi ghairihi. Maknanya apa kata Al-Qadi Iyad ya, rahimahullah taala, beliau berkata maknanya adalah Allah mendatangkan berbagai tujuan ya, dan memudahkan berbagai keinginan ya, tuntutan dengan sikap lemah lembut ya, dengan sikap lembut ya, sesuatu yang tidak terwujud dengan selainnya. Artinya orang yang punya sikap lemah lembut ya, akan Allah datangkan, akan Allah kabulkan tujuannya, dan akan Allah mudahkan keinginannya. Kemudian hadis lain ada hadisnya Jabir ya, riwayat Muslim juga. Apa? Kurang lebih mayyuhrim ya, mayyuhramir rifqa yuhrami al khaira kullah. Yuhrami sebenarnya yuhram sukun. Man yuhram ar rifqa yuhram al khaira kullah. Artikan mandi. Man yuhrim ar rifqa yuhrim al khaira kullah. Barang siapa, jangan diartikan mengharamkan. Ayo gimana cara ngertinya? Masa dia bilang barang siapa yang mengharamkan kelemah lembutan, mengharamkan. Bisa antum artikan terhalangi atau dihalangi ya. Barang siapa yang terhalangi dari sikap atau sifat lemah lembut ya, yuhrim al khaira kullah, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Nah itu. Jadi enggak diartikan mengharamkan ya, walaupun yuhram ya. Nah, itu hadis yang lain. Kemudian kandungan atau faedah hadis yang ini, ya, hadis ke-15. Yang pertama, menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana syahidnya? Yuhibbur rifqa. Ahsan, bahwasanya Allah mencintai ya. Artinya Allah punya sifat mahabbah, sifat mencintai. Dan banyak di hadis-hadis lain di Al-Qur'an, innallaha wallahu ma'as
Allahu yuhibbul muttaqin, ya. Banyak yang lain. Yuhibbut tawwabin, ya, wal mutatahhirin. Kemudian yang kedua, tingginya kedudukan lemah lembut karena merupakan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuji dengan pujian yang banyak, ya, bagi orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut. Ya. Apa bentuk pujiannya? Yuhibbur rifqa. Ya. Kemudian yang keempat, tercelanya sifat kasar, sifat kaku, ya, sifat serampangan, ya, karena akan berdampak jelek bagi pelakunya dengan terhalanginya dia dari kebaikan karena pelakunya tidak bisa melakukan kebaikan. Kemudian faedah yang lain ini juga disebutkan di Taufiq Rabbil Mun'in, ya, Syarah Sahih Muslim, kitab yang sama dikarang sama Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya. Di sana disebutkan bahwasanya salah satu faedah dari hadis ini adalah adanya penetapan nama Allah yaitu Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Wallahu a'lam. Anda bisa lihat di jilid ke-7 halaman 343. Halaman 343. Nah, antum hafalkan 2 hadis, waktunya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari. Dan alhamdulillah, ya, guru-guru antum, ya, guru-guru kita telah tiba di Jakarta, ya. Ustadz Abu Ubaidillah, Ustadz Idil, ya, dan juga Ustadz Firhan, ya, Ustadz Muhammad Firhan, ya. Ya insyaallah taala, ya, mungkin tidak lama lagi akan bisa menuju Palembang, ya, tiba di Palembang. Nah, ketika mereka tiba, insya Allah nanti ba'da maghrib waktunya dibagi. Nanti Ustadz Firhan mengajar, Ustadz Idil juga mengajar, insya Allah taala. Dan nanti setelah selesai kitab Thamaratul Bustan, setelah selesai kitab ini, insya Allah taala untuk tahfidzul Quran itu waktu zuhur pindah ke kelas untuk murojaah atau membaca Al-Quranul Karim, sehingga nanti antum Al-Qurannya harus fokus, jangan sampai Al-Quran setengah-setengah, belajar setengah-setengah, nanti berjalan beberapa tahun nggak ada yang mumpuni, hafalannya sedikit, pelajarannya nggak paham. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi fokuslah antum di Al-Quran selama 3 tahun atau 2 tahun, setelah selesai baru lanjut ke program mulazamah atau program takhusus, ya, tadi butuh. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.